Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube yang budiman, berjumpa lagi dengan saya Dion Ginanto. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah pemaparan yang saya beri judul Varieties of Public Speaking atau macam-macam public speaking. Ada tiga jenis atau tiga bentuk public speaking yang lazim kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada speaking to inform atau pidato atau ceramah yang fungsinya adalah untuk memberikan informasi. Kemudian yang kedua adalah speaking to persuade atau persuasif, bersifat ajakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian yang selanjutnya adalah berpidato atau berceramah untuk memberikan hiburan kepada audiens. Jadi ada tiga jenis ini yang sering kita saksikan bersama-sama. Nah, kita masuk yang pertama yaitu speaking to inform atau berpidato itu untuk memberikan informasi. Nah, dalam hal ini speaking to inform itu sendiri ada tiga jenis. Yang pertama adalah explanation atau penjelasan atau lectures. Nah, yang sering kita saksikan adalah ceramah Bapak Ibu guru yang ada di kelas atau Bapak Ibu dosen yang sedang menjelaskan materi di depan kelas. Kemudian jenis yang kedua adalah oral report atau laporan lisan. Nah, ini bisa kita lihat baik itu laporan yang ada di pemerintahan maupun di dunia swasta di perusahaan-perusahaan. Kemudian yang ketiga demonstration, ada demonstrasi-demonstrasi baik itu demonstrasi ibu-ibu PKK yang berdemo memasak sampai demonstration sesuatu hal yang rumit, misalnya bagaimana cara menciptakan obat untuk membasmi sebuah virus atau bagaimana cara merakit sebuah drone dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai supaya mereka mengetahui apa yang ingin mereka ketahui. Nah, menurut Triastuti, pengertian daripada speaking to inform atau informative speech di sini adalah sebuah ceramah atau sebuah pidato yang bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan atau pemahaman kita yang bertujuan untuk men-state ideas, untuk memberikan ide-ide kita secara clear, secara jernih, secara jelas, dan secara interesting atau secara menarik. Sehingga apa yang kita berikan informasi itu nyampai pesannya kepada audiens kita. Nah, untuk itu agar apa yang kita sampaikan itu dipahami oleh para audiens kita, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah clarity atau kejelasan yang kita sampaikan. Untuk supaya apa yang kita sampaikan itu jelas, itu harus kita membuat organisasi pidato yang jelas. Mana pembukanya, apakah pembukaan itu membuat orang membuat orang bertanya-tanya atau memberikan pembukaan yang sehingga orang akan terus bertanya, apalagi nih setelah ini, apalagi nih setelah ini. Kemudian isi yang begitu berbobot yang sesuai dengan data, kemudian bagaimana kesimpulannya itu kita benar-benar bisa membuat suatu kesimpulan yang jelas. Kemudian kita juga harus bisa menarik benang merah antara ide-ide yang baru dengan ide-ide yang sudah dipahami oleh audiens kita, sehingga tidak ada kesan bosan di sana nanti. Kemudian ada clustering the ideas, jadi kalau bisa ide-ide itu di cluster, mana yang semirip di cluster menjadi satu, sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak muter-muter gitu ya, terstruktur. Kemudian, ada juga kadang audiens kita itu akan dapat cepat paham itu jika dibarengi dengan visualisasi, baik itu melalui tayangan PowerPoint atau visualisasi yang lainnya dengan membawa kertas dan sebagainya. Ya, kalau ada itu akan lebih bagus, dan jika ada gambar-gambar yang harus kita sampaikan itu juga harus relevan. Nah, kemudian yang penting juga adalah ketika memberikan informative speech ini, kita harus bisa menyelipkan motivasi-motivasi dan bahkan bukan sebaliknya mendemotivate atau menjatuhkan
mental mereka. Sehingga dikhawatirkan kalau kita tidak memberikan motivasi atau malah menjatuhkan, itu pesan kita malah tidak sampai kepada audiens. Selanjutnya ini adalah tipsnya untuk mendevelop informative speech. Ya, ini sebenarnya hampir sama dengan yang disampaikan yang di awal tadi. Create curiosity, harus kita membuat orang itu bertanya-tanya terus. Waduh, habis ini apa lagi nih? Habis ini apa lagi nih? Jadi kira-kira begitu. Kemudian mengadapt. Jadi harus ada adaptasinya. Apa namanya? Yang sudah diketahui dan yang belum diketahui. Jangan kita sampaikan berulang-ulang itu terus yang kita sampaikan. Besok lagi disuruh ceramah itu juga yang disampaikan. Besok lagi disuruh ceramah itu juga yang disampaikan. Pernah kan kita mengalami seperti itu ya? Sebenarnya kita sudah, tidak tahan lagi. Ini sudah pernah saya dengar, Anda sudah menyampaikan kemarin, tapi kita ingin menyampaikan ke yang di depan, kita merasa tidak keenaan. Jadi ya walhasil kita pura-pura manggut-manggut, padahal sebenarnya kita sudah tahu, begitu ya. Use repetition. Maksudnya apa? Sebagai contoh ini adalah pidatonya Pak atau proklamator kita Soekarno ya, Insinyur Soekarno, Bapak proklamator kita, bahwa pidatonya itu yang sangat berapi-api, menggunakan kata-kata yang diulang-ulang. Ketika ia ingin memberikan stres terhadap suatu kata-kata, dia diulang lagi. Terlepas daripada membuat bosan atau tidak, tapi tujuannya adalah untuk memberikan stres, untuk memberikan penekanan di situ bahwa inilah penting untuk dipahami atau untuk didapat. Kemudian involve your listeners, kalau bisa adanya two ways communication kalau memungkinkan, atau paling tidak kita memahami body language daripada audiens kita ya, kalau tidak memungkinkan untuk adanya sesi tanya jawab atau diskusi secara langsung. Kemudian choose an appropriate organizational pattern. Jadi ya itu tadi, organisasi pidato kita itu harus appropriate daripada audiensnya. Multiple channel, sumber-sumber gitu harus jelas, jangan hanya berasal daripada satu sumber saja ya. Kemudian avoid information overload. Jadi jangan terlalu banyak lah. Jadi kalau bisa kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana, kemudian data-data yang begitu rumit itu kalau bisa juga kita sampaikan dengan cara yang sederhana. Sehingga tujuan utama tadi, apa yang ingin kita informasikan itu sampai kepada audiens kita. Nah, jenis yang kedua adalah speaking to persuade. Nah, ini adalah gambar Bung Tomo yang berapi-api, berhasil membakar semangat arek-arek Surabaya saat itu untuk berjihad memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Lucas, persuasions itu adalah proses untuk membuat atau menekankan atau memperkokoh, memperkuat kepercayaan daripada audiens kita, atau tujuan adalah untuk changing, merubah apa yang sudah menjadi kepercayaan atau yang sudah selama ini dilakukan, atau kegiatan para audiens kita. Jadi ajakan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi itu bahasa sederhananya ya. Namanya kan persuasif, ajakan. Ajakan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ini ada gambar Soekarno yang juga hampir sama dengan Bung Tomo yang pidato selalu berapi-api, membakar semangat untuk berjuang memerdekakan dan juga mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 3 jenis di sini diantaranya yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah questions of fact, atau intinya adalah untuk merubah daripada audience belief tentang suatu hal itu, bahwa hal itu benar atau salah. Kemudian untuk melakukan ajakan kepada audiens kita untuk merubah opini yang sudah berkembang di tataran masyarakat, dan juga ajakan untuk audiens kita merubah tingkah laku mereka. Nah, untuk lebih jelasnya berikut nih penjelasannya. Nah, yang maksudnya true or false itu adalah reported fact. Jadi fakta yang sudah ada di lapangan itu benar atau salah gitu. Jangan-jangan fakta yang selama ini kita percaya ternyata ada fakta lain yang lebih valid ya.
Atau something will or won't happen, akan atau tidak akan terjadi. Dan apakah suatu event itu direpresentasikan secara akurat atau tidak akurat. Ya, contoh pidatonya misalnya capital punishment atau hukuman mati itu bisa nggak membuat efek jera daripada kejahatan gitu ya. Ya, kita ingin merubah atau ajakan, bahwa kita maunya apa nih? Bahwa kita maunya hukuman mati itu dipraktekkan. Ya, bahwa hukuman mati ini harus kita berikan kepada pelaku korupsi misalnya, karena dengan adanya itu kita harapkan seperti halnya di Cina misalnya, orang yang korupsi langsung diberikan hukuman mati sehingga adanya jera di situ. Jadi kita ingin merubah mindset yang selama ini tidak setuju dengan hukuman mati menjadi setuju dengan hukuman mati. Itu persuasif ya. Kemudian adalah ajakan untuk merubah opini daripada audiens kita. Untuk meyakinkan bahwa sesuatu itu baik atau buruk, penting tidak penting, fair atau tidak fair, lebih bagus atau lebih jelek, ya, helpful or not helpful. Contoh pidatonya misalnya pidato tentang memberikan informasi bahwa suatu hal itu lebih bagus dari yang lain. Misalnya, Lombok is cleaner and more interesting than Bali now. Bahwa Lombok itu sekarang posisinya itu lebih lebih jernih, lebih bersih, lebih indah ketimbang Bali ya, karena mungkin Bali sudah terlalu banyak turis, sudah terlalu banyak polusi, terlalu ya sudah tidak virgin lagi kata orang seperti itu ya, sudah terlalu banyak pengunjung di sana. Tapi kalau Lombok itu bisa dijadikan sebagai destinasi wisata baru ya, jadi kita ingin merubah bahwa kamu juga harus memikirkan ada pulau lain yang lebih indah ketimbang Bali, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah bahwa kita ingin mengajak merubah behavior daripada audiens kita untuk do something yang tidak sedang mereka lakukan sekarang, atau stop some behavior they are currently practice, menghentikan kebiasaan yang saat ini mereka lakukan. Misalnya saat ini di suatu komunitas itu orang tuanya rata-rata membiarkan anak-anaknya itu nonton TV, padahal anak-anaknya itu masih usia TK atau SD. Jadi kita ingin merubah, mengajak mereka untuk ayo, daripada di rumah nonton TV, nonton gadget, kita ajak anak-anak kita untuk bermain di luar, untuk kembali meramaikan permainan tempo-tempo dulu ya, bermain di luar rumah. Kemudian juga ajakan untuk tidak melakukan atau tidak merokok. Jadi smoking is dangerous for your health. Jadi itu ya, ajakan. Jadi untuk ajakan itu sendiri ada 3 jenisnya di sini. Nah, yang terakhir ini adalah speaking to entertain. Jadi di sini ada gambarnya stand up comedy. Ya intinya adalah menurut Tri Astuti, entertaining speech di sini adalah speech yang ditujukan untuk memberikan atmosfer kebahagiaan, atau intinya kita itu dituntut untuk bisa menghibur audiens kita, ya. Nah, anehnya di sini atau the good news is bahwa terkadang pidato-pidato yang banyak lawakannya itu malah sebenarnya lebih efektif memberikan kesan kepada audiensnya, gitu ya. Termasuk misalnya sindiran-sindiran kepada pemerintah dan sebagainya, dibawakan dengan sedemikian apik, sedemikian mengentertainnya, sehingga kita lebih ada yang tertinggal di pikiran kita, sehingga kita, oh iya deh, kalau begitu aku harus begini. Jadi begitu. Nah, ini salah satu gambar di sini Cak Lontong ya, lawakan-lawakan yang cerdas begitu ya, sindiran-sindiran yang cerdas itu terkadang malah mampu memahamkan sesuatu yang selama ini kita kurang paham. Nah, untuk bisa membuat speaking to entertain itu successful, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa entertaining speech itu harus didesain sesuai dengan keinginan audiens kita. Ya, jadi kadang audiens yang pas kita
bawakan itu bisa tertawa terpingkal-pingkal, tetapi dengan lawakan yang sama belum tentu kita bisa bawakan dan mereka terpingkal-pingkal. Jadi harus kita tahu juga audiens kita itu seperti apa, begitu ya, tingkat pendidikannya seperti apa dan sebagainya. Kemudian harus mempunyai clear thesis atau apa yang ingin kita sampaikan itu apa gitu ya, ide pokoknya apa, kemudian metode pengorganisasian itu harus harus jelas juga begitu ya. Dan nah ini yang penting di sini. Entertaining doesn't necessarily mean humorous. Jadi tidak harus selalu melawak begitu ya. Bahwa sesuatu yang mengentertain itu ya nggak harus melawak gitu. Yang penting apa yang kita sampaikan itu bisa menghibur, dan menghibur itu kan tidak harus melawak. Jadi ya gitu ya. Jadi jangan dipaksakan kita tidak bisa membuat lawakan sehingga lawakan kita terkesan garing gitu ya. Kemudian kita harus menyiapkan dengan baik ya, jangan sampai kita sudah berdiri di depan audiens ternyata persiapannya kurang gitu ya. Kalau perlu bawa contekan kecil, it's okay kita bawa contekan kecil. Kemudian building your goodwill is important and it can be done by using the you attitude and emotional appeals to accomplish it. Jadi ya attitude kita, emosional kita itu dari persiapan sampai kepada kita berdiri di depan audiens itu bisa mempengaruhi apakah kita nanti terlihat entertaining atau tidak, begitu ya. Contoh-contoh daripada entertaining speech tidak harus stand up comedy, tetapi salah satu di antaranya adalah stand up comedy. Menurut Tri Astuti, ini dia. Beberapa entertaining speech itu bisa disampaikan di graduation speech, presenting an award. Nah, ini ya, kita sering ada pelawak-pelawak yang mengumumkan siapa yang menjadi nominator ya, yang berhak dijadikan sebagai nominasi terhadap sebuah ajang pemberian penghargaan begitu ya. Dan itu yang menyampaikan adalah pelawak ya, semacam Komeng atau Sule gitu ya. Jadi menghibur begitu ya. Kemudian receiving an award juga bisa juga kita berikan entertaining speech. Speaking at birthdays and anniversaries, kemudian speaking at reunions. Jadi intinya pidatonya itu yang ringan, yang entertaining, tetapi kadang sesuatu yang entertaining itu malah memberikan pesan yang mendalam bagi para audiensnya. Kenapa? Karena ya tidak bosan begitu ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Presentasi saya kali ini itu diilhami dari ini ya, buku Path to Public Speaking. Kemudian Lucas Stephen, ini sangat recommended sekali, The Art of Public Speaking, untuk dibeli kalau bisa, atau kalau tidak mungkin bisa cari tempat untuk download buku ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat, dan apabila ada pertanyaan mungkin bisa diposting di komen YouTube saya. Dan bagi teman-teman yang ingin atau menantikan tayangan-tayangan selanjutnya, boleh subscribe ya, kemudian bunyikan lonceng supaya tahu kalau postingan apa yang terbaru yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Lain waktu mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Pesan buat coronavirus, mari kita sama-sama jaga kesehatan. Jangan terlalu khawatir, tapi kita harus selalu waspada, jaga kesehatan, berolahraga, dan juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga musibah ini akan segera berakhir. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.